Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu memahami kehendak-Mu dan teguhkanlah iman kami ketika menghadapi berbagai badai kehidupan. Semoga sabda-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Ada saat-saat ketika menjalani kehidupan kita, kita merasa seperti berada di tengah perahu kecil yang dihantam badai. Kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, sudah berdoa, tetapi masalah tetap datang silih berganti. Kadang badai itu berupa persoalan keluarga, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, konflik dalam relasi, kegagalan dalam pekerjaan, atau kecemasan tentang masa depan. Di saat seperti itu, pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita adalah, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau sungguh peduli dengan saya? Mengapa Engkau membiarkan aku mengalami semua ini? Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini menghadirkan kisah yang sangat dekat dengan pengalaman hidup kita sebagai manusia. Para murid berada di tengah danau menghadapi angin sakal dan gelombang besar. Mereka takut, mereka berjuang, dan mereka merasa sendirian. Namun, justru di tengah badai itu, Yesus datang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia meminta murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, Yesus pergi ke bukit berdoa seorang diri. Di tengah perjalanan, perahu para murid dihantam gelombang karena angin sakal. Mereka berada dalam situasi yang sulit. Mereka adalah para nelayan yang mengenal danau. Tetapi kali ini mereka sungguh tidak berdaya menghadapi kekuatan alam. Menarik untuk kita perhatikan, badai itu terjadi bukan karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berada di perahu karena mengikuti perintah Yesus. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Kadang kita berpikir bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan selalu mudah. Kita berpikir bahwa orang beriman seharusnya bebas dari masalah. Tetapi sabda Tuhan hari ini menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus bukan berarti tidak akan pernah mengalami badai. Orang yang mengikuti Tuhan tetap bisa mengalami sakit. Orang yang rajin berdoa tetap bisa menghadapi persoalan. Orang yang setia melayani tetap bisa menjalani kekecewaan. Namun perbedaannya adalah orang beriman tidak menghadapi badai seorang diri. Ketika para murid ketakutan, Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi mereka tidak langsung mengenalinya. Mereka bahkan mengira Yesus adalah hantu. Bukankah seringkali hal yang sama terjadi dalam hidup kita? Ketika masalah datang, kita begitu fokus pada besarnya gelombang hingga tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Kita melihat kesulitan tetapi lupa bahwa Tuhan sedang berjalan mendekati kita. Kita melihat jalan yang tertutup tetapi lupa bahwa Tuhan tetap membuka jalan. Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabda Tuhan ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini adalah sebuah pernyataan tentang siapa Yesus. Ia bukan hanya seorang yang datang membantu dari kejauhan. Ia adalah Tuhan yang hadir bersama manusia dalam penderitaan dan ketakutan mereka. Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Petrus memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari perahu. Tetapi ketika ia melihat angin dan gelombang yang kencang, ia mulai takut dan tenggelam. Disinilah kita melihat sisi manusiawi Petrus. Ia memiliki iman, tetapi imannya masih rapuh.
Ia percaya kepada Yesus, tetapi ia masih muda dikuasai oleh ketakutan. Namun, hal yang indah adalah ketika Petrus mulai tenggelam, Yesus tidak membiarkannya. Ia segera mengulurkan tangan dan menyelamatkannya. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru menolong kita. Tuhan hadir justru ketika kita lemah. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika iman kita goyah. Ia mengulurkan tangannya kepada siapapun yang berseru kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui Injil hari ini ada beberapa pesan penting yang dapat kita petik. Pertama, jangan mengukur kehadiran Tuhan hanya dari keadaan hidup kita. Kadang kita merasa Tuhan jauh karena masalah belum selesai. Tetapi keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan. Ada kalanya Tuhan bekerja dalam cara yang tidak langsung kita mengerti. Kedua, jangan biarkan ketakutan lebih besar daripada iman kita. Ketika Petrus melihat Yesus, ia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika ia melihat badai, ia mulai tenggelam. Seringkali kita juga seperti Petrus. Kita lebih banyak melihat masalah daripada melihat Tuhan yang menyertai kita. Hari ini mungkin ada umat yang sedang menghadapi badai kehidupan. Ada yang sedang berjuang menyembuhkan luka keluarga. Ada yang sedang menanggung beban pekerjaan. Ada yang merasa gagal dan kehilangan harapan. Sabda Tuhan hari ini berkata kepada kita semua, jangan menyerah, jangan berhenti percaya. Tuhan masih berada di dalam perahu hidup kita. Ketiga, jadilah pribadi yang berani melangkah bersama Tuhan. Iman tidak berarti hidup tanpa risiko. Iman berarti berani berjalan meskipun kita belum melihat seluruh jalan. Karena kita percaya tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Jangan hanya meminta Tuhan menghilangkan badai. Mintalah juga agar Tuhan memberikan iman yang kuat untuk melewati badai. Sebab terkadang Tuhan tidak langsung menghentikan angin, tetapi Ia memberikan kekuatan agar kita tetap bertahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perjalanan hidup kita sebagai manusia seperti sebuah perahu kecil di tengah lautan kehidupan. Ada hari ketika laut tenang, tetapi ada juga saat ketika badai datang tanpa diduga. Namun sabda Tuhan hari ini memberikan satu kepastian yang tidak bisa dibantah. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Di tengah gelombang kehidupan, Ia selalu datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita membuka hati, membiarkan Tuhan memegang tangan kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Jangan biarkan masalah membuat kita kehilangan iman. Karena bersama Kristus, badai tidak selalu langsung berhenti, tetapi kita diberi kekuatan untuk melewatinya. Semoga Tuhan meneguhkan iman kita, agar tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersamanya dalam setiap keadaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuatkanlah iman kami ketika kami menghadapi badai, dan ajarlah kami untuk selalu percaya kepada penyertaan-Mu. Peganglah tangan kami agar kami tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi tetap berjalan dalam harapan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.